PKS sendiri yang notabene awalnya berada di koalisi Pelangi, kenapa terus menuju ke koalisi petahana, Pak? Tidak kembali ke koalisi Pelangi, itu kenapa alasannya, Pak? Saya mungkin bisa menjelaskan, Pak. Jadi tadi saya sampaikan komunikasi dengan semua pihak harus kita lakukan. Iya. Dari situ kita bisa membandingkan Mm-hmm. di antara calon-calon yang ada ini, kira-kira mana yang bisa memberikan maslahat yang lebih banyak. Oke. Lalu kita memandang bahwa Bu Tiwi ini yang pertama sudah berkiprah untuk membangun Purbalingga. Jadi kita sudah lihat kinerjanya baik, walaupun tentunya belum sempurna. Betul. Banyak sisi-sisi yang memang harus kita perbaiki lah menurut PKS itu. Artinya memang ada kesempatan ke depan, PKS memberikan kesempatan ke depan gitu ya. Ya, dan yang kami suka itu adalah keterbukaan Bu Tiwi. Oke. Contohnya Pak mungkin bisa disampaikan keterbukaan terhadap PKS itu seperti apa dari Bu Tiwi, Pak? Ya, beliau merasa bahwa butuh banyak masukan dari PKS. Oke. Nah, ini kan peluang bagi PKS ya untuk kemudian memasukkan ide-ide yang baik ya, yang bisa jadi nanti bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Purbalingga. Nah, ini Jiro Lupa. Halo pemirsa Jiro Lupa, kali ini kita bersama salah satu tokoh di Purbalingga, tokoh besar di Purbalingga. Beliau merupakan ketua partai di Purbalingga, yaitu ketua DPD PKS Kabupaten Purbalingga, itu Pak Cahyo Susilo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Sehat Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat Mas Lukman. Dan nampaknya memang Pak Cahyo itu dari waktu ke waktu kalau masyarakat menilai itu memang selalu fresh ini Pak. Amin. Selalu muda ya. Amin. Oke, Pak Cahyo, mungkin bisa Pak Cahyo ini sebagai ketua DPD PKS Kabupaten Purbalingga gitu ya. Yang pasti PKS itu masyarakat menilai adalah salah satu partai yang pendukungnya ataupun juga kader-kadernya itu sangat militan sekali Pak Cahyo. Mungkin Pak Cahyo sebagai ketua DPD PKS Kabupaten Purbalingga pastilah kita tidak akan, istilah Jawanya tidak akan nguyai gitu ya Pak ya, militansinya Pak Cahyo di PKS khususnya di Kabupaten Purbalingga. Pak Cahyo hingga menjadi ketua DPD PKS Kabupaten Purbalingga, mungkin bisa diceritakan Pak perjalanan karir politiknya Pak Cahyo dan mungkin perjalanan karirnya Pak Cahyo juga di bidang keorganisasian gitu Pak. Terima kasih Mas Lukman. Saya asli Purbalingga, kelahiran Purbalingga. Lalu setelah lulus Madrasah Ibtidaiyah, sekolah di luar Purbalingga. Berkelana, lalu pulang lagi ke Purbalingga setelah menyelesaikan kuliah tahun 2004. Rencana pulang ke Purbalingga itu dalam rangka membuka usaha, dan saya sudah membuka usaha waktu itu. Dan ketika masuk ke Purbalingga saya sudah niatkan, Bismillah, saya mau menjalani hidup dengan baik, mencari-cari kemana ya saya bisa belajar ilmu agama. Kebetulan saya buka optik ketika itu Mas Lukman, di Jalan Ahmad Yani, Kandang Gampang. Awalnya memang niatnya berwirausaha. Oke. Lalu datang customer yang profilnya kayak ustadz, dan ternyata ustadz. Oke. Beliau namanya Ustadz Hamim Tohari. Lalu saya bertanya pada beliau, Ustadz, boleh nggak saya ikut ngaji? Oh silahkan. Lalu saya ikut sepekan sekali. Setahun kemudian musim pemilu. Tahu-tahu saya diminta untuk jadi caleg. Padahal saya nggak pernah berpikir untuk terjun ke dunia politik. Dan awalnya memang belum menjadi kader partai atau apa gitu, belum pernah? Belum pernah. Belum. Saya simpatisan saja beberapa, kalau ada pemilu ya ikut nyoblos, cuma begitu saja. Nah, dan itu diminta untuk menjadi salah satu caleg gitu ya? Diminta untuk jadi calegnya PKS. PKS juga. Tahun berapa itu Pak? 2009 ya. 2009 ya. 2009. Nah, karena yang minta guru yang tempat saya ngaji, ya nggak ada alasan untuk menolak. Akhirnya saya maju tanpa bekal ilmu politik, nggak mengerti pemilu itu seperti apa dinamikanya, ikut terjun ke situ, dan
ya newcomer, nggak tahu apa-apa, sudah jadi caleg, nggak jadi 2009. 2009 belum jadi. Belum jadi. Oke. Tapi dari situ saya punya banyak itu ya pelajaran ya. Pembelajaran ya Pak ya. Oh ternyata seperti itu ya pemilu. Lalu pemilu berikutnya saya diminta lagi untuk maju. Nah baru setelah itu saya jadi Tahun 2014. 2014 Oke. belajar dari pemilu 2009. Oke. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya jadi anggota dewan untuk yang kedua. Luar biasa Pak Cahyo. Dan hingga menjadi ketua DPD PKS Kabupaten Purbalingga ini Pak Cahyo ini pasti punya perjalanan yang cukup ini ya, cukup panjang atau pembelajaran yang cukup cepat dari Pak Cahyo mungkin. Jadi kalau di saya secara pribadi di dunia politik itu bukan karir ya. Oke. Saya tidak berkarir di PKS. Ketika saya ditunjuk menjadi ketua DPD, saya tidak berkampanye kepada ranting atau cabang atau pengurus yang lain. Ketika itu ada musda, musyawarah daerah, muskerda, Iya, muskerda. lalu dibacakan SK dari DPW susunan pengurus DPD PKS Purbalingga, lalu tahu-tahu nama saya dicantumkan sebagai ketua. Oke. Dan itu hasil dari musyawarah itu, perda itu ya Pak ya. Ya dari penunjukan sifatnya dari DPW lah. Ini saya nggak pernah berkarir, tahu-tahu disuruh jadi ketua. Tapi DPD. artinya memang ada kepercayaan tersendiri terhadap Pak Cahyo Susilo terkait dengan kepemimpinan Pak Cahyo. Bisa jadi begitu. Iya, dan Pak Cahyo, ngomong-ngomong tentang PKS nih Pak. Oke. Ini beberapa waktu terakhir PKS menjadi salah satu partai yang sedang gencar diperbincangkan oleh masyarakat ini Pak. Khususnya di momen Pilkada Purbalingga 2020 ini Pak. Dimana kita tahu kalau tidak salah awalnya masyarakat memang semuanya melihat ya bahwa PKS itu masuk dalam koalisi Pelangi, di mana koalisi Pelangi itu ada di pihaknya Mas Oji, gitu ya. Hingga sekarang menuju PKS bergabung dengan koalisi petahana. Pak Cahyo mungkin bisa sedikit diceritakan ke kita semuanya, ke masyarakat Purbalingga, gitu ya. Awalnya berada di koalisi Pelangi, kisahnya seperti apa Pak? Saya ini ketua DPD PKS, sekaligus ketua TPPD, tim pemenangan pemilu kada daerah. Nah gitu, ya untuk PKS. Jadi kita memang di TPPD PKS Purbalingga, begitu kontestasi dinamika pilkada dimulai, maka kami membuka komunikasi dengan semua pihak. Oke. Dengan seluruh komponen politik yang sekiranya nanti akan berlaga pada pemilu kada 2020. Iya. Dengan Mas Oji kami menjalin komunikasi, dengan Putiwi kami menjalin komunikasi, dan partai-partai yang ada di Purbalingga kita semuanya menjalin komunikasi. Pasti. Nah di awal memang kita dekat dengan Mas Oji, melihat figur baru dari Jakarta, kita merasa sepertinya ada hal baru yang bisa ditawarkan oleh Mas Oji. Lalu diskusi panjang dan kita menawarkan agar PKS ini bisa mendampingi beliau. Menawarkan nama kader namanya Pak Karsono. Pak Karsono menjadi calon wakil bupatinya Mas Oji gitu ya. Sesuai dengan apa yang disepakati oleh partai-partai yang ketika itu membersamai Mas Oji, maka seluruh prosesnya kita ikuti. Mendaftarkan Pak Karsono menyampaikan visi dan misi. Tetapi dalam rentang waktu yang cukup lama nggak ada kepastian. Sebetulnya siapa sih wakilnya Mas Oji? Hingga kemudian ada informasi yang masuk ke PKS. Mas Oji ini kepinginnya wakilnya yang perempuan, gitu kan? Oh gitu. Dan yang dimaksud Pak Cahyo itu nggak dalam kurun waktu beberapa waktu itu nggak ada kepastian. Artinya komunikasi sempat terputus gitu pada saat itu atau Oh enggak, komunikasi tetap jalan, tetapi beliau belum juga mengambil keputusan. Oh belum juga mengambil keputusan pada saat itu. Jalan. Sampai sekarang berjalan dengan baik. Oke, ya. Hingga akhirnya tadi Pak Cahyo bilang Mas Oji punya gambaran mau ngambil calon wakil bupatinya yang perempuan. Iya. Ya, ketika itu sempat saya tanyakan secara langsung pada beliau. Benar nih Mas Oji mau wakil yang perempuan. Oh gitu. Ya konsultan saya
menyampaikan saran ke saya seperti itu. Ada informasi seperti itu. Ya. Nah, Kalau benar, maka PKS siap nih, wakil perempuan juga. ada kader yang Ada, disiapkan juga, siap Pak. itu. Siapa Oke. itu? Saya sampaikan. Saya punya ini namanya Bu Rofik ini. Bu Vito Triate. Bu Vito gitu ya. Kalau Oke. jenengan benar-benar mau perempuan, saya nanti bilang ke Pak Rofik, tak minta Bu Vito jadi wakilnya jenengan. Oke. Terus bagaimana tanggapan saat itu Pak Cahyo? Ya nanti beliau menjawab ketika itu, ya nanti kami konsultasikan dulu lah dengan pengurus yang di atasnya level DPW ya, provinsi dan Iya. konsultannya. Tapi lama juga nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian lagi Nggak juga ada Pak? kepastian, padahal beliau sudah menyampaikan ini serius gitu ya. Oke. Nah, akhirnya suatu ketika saya diundang ketemu dengan Mas Oji. Beliau tanya ke saya, Pak Cahyo, Oke. sudah dapat informasi terbaru terkait wakil saya. Ya sudah lah. Gimana sekarang? Maksudnya wakilnya itu Mas Seni. Iya. Gimana sekarang? Aduh, sekarang PKS gimana ya? Saya jawab ketika itu, aduh Mas Oji, dinamikanya sudah panjang sekali, kita sudah ikuti semua Oke. prosedurnya, Oke. mendaftar, menyampaikan visi misi, semuanya sudah kita ikuti. Lalu tahu-tahu Mas Oji mengambil wakil ya, tidak prosedural dari awal. Tidak prosedural dari awal. Iya. Prosedural yang dimaksud seperti apa? Tidak terdaftar kan? Oke. Mas Oji kan tidak melalui pendaftaran formal kan? Oh gitu. Iya. Oke, asik ini Pak Cahyo Tidak nih. juga Padahal dari visi misi dan lain dari partai-partai pendukung atau yang berada di koalisi pelangi itu malah justru yang mendaftarkan iya diri gitu ya. iya. Oh iya. Jadi kita melihat ini presiden nggak baik kalau seperti ini. Kita ini mau bersama-sama, harusnya kan komunikasinya harus baik juga. Ya ada tembung lah. Betul. Tidak-tidaknya. Ada komunikasi. Saya ditanya sikap PKS setelah Mas Oji dipilih jadi wakil, ya PKS sikapnya tinggal 50% ini Mas Oji. Itu saya sampaikan langsung kepada beliau. Oke, hingga akhirnya PKS memutuskan untuk keluar dari koalisi pelangi. Belum juga Belum, memutuskan keluar. pada saat itu Belum. belum. Karena kita masih melihat ya, mempertimbangkan dari calon yang ada ini, mana kira-kira yang bisa memberikan maslahat ya, Oke. yang banyak untuk masyarakat. Betul. Nah ini pertimbangan utamanya sebetulnya itu. Iya. Mana yang kira-kira dari dua calon itu yang bisa memberikan maslahat. Oke. Dan ada kabar konon katanya PKS itu mau membentuk poros ketiga pada saat beberapa waktu yang lalu itu Pak Cahyo. Betul kabar itu Pak Cahyo? Betul. Bukan poros ketiga. Gimana? Koalisi baru. Koalisi baru. Oke. Bersama Gerindra dan PAN pada saat itu kalau salah ya? Enggak. Atau bersama Pertama Gerindra? Gerindra dengan PKS saja. Gerindra dengan PKS. Iya, Oke. Pertama Gerindra dengan PKS. Jadi kita melihat ini momentum pilkada. Kalaulah ada tiket, kenapa tidak diambil? Iya. Dan Gerindra komunikasi dengan PKS, beliau Pak Adi ketika itu menyampaikan Pak Adiono ya? Iya Pak Adiono siap untuk maju. Ya sudahlah, coba kota koalisi lah bareng-bareng gimana Gerindra dan PKS. Ya, tapi setelah berjalan waktu, ternyata Gerindra rekomendasinya nggak keluar. Oh gitu. Jadi- Memang dari awal juga Gerindra itu mengajukan rekomendasi untuk bersama Bu Vido, kalau nggak salah Bu Vido yang sebagai calon bupatinya. Ya kita mempersyaratkan, kita bisa jalan kan kalau rekomendasi Gerindra keluar. Karena PKS kursinya hanya 4. Oke. Sementara syarat untuk maju pilkada kan minimal 9. Nah, PKS saja sendiri nggak mungkin. Makanya kita syarat, ayo maju silakan. Tapi Gerindra rekomendasinya harus bisa keluar. Iya. Karena kita melihat juga konstelasi politik nasional kan kayaknya Gerindra berat ini bisa mengeluarkan rekomendasi gitu kan. Betul. Tapi ya kita tetap berpikir positif saja, Mas Adiono itu kader Gerindra. Betul. Iya. Ngomong tentang Gerindra dan PKS ini Pak Cahyo, sempat juga ada kabar di masyarakat bahwasanya padahal rekomendasi itu kalau nggak salah tanggal keluarnya itu tanggal 18 Agustus kalau tidak salah pada saat itu, atau 18 Juli pada saat itu Pak.
tapi Gerindra belum mengkomunikasikan ke PKS. Betul itu, Pak? Saya tidak tahu ya, saya belum pernah lihat itunya ya, rekomendasi. Iya, iya. Tapi dalam politik itu sesuatu itu bisa berubah dalam hitungan menit bahkan detik. Betul, Pak. Jadi kita masih memegang melihat Gerindra itu dalam hal bersikap itu dengan istilah sebelum janur melengkung. Iya. Nah, sebelum janur melengkung dan Gerindra DPC Gerindra Purbalingga belum menyatakan sikapnya, maka kita tetap menunggu. Oh, oke. Iya. Jadi memang pada saat itu konteksnya PKS adalah menunggu rekomendasi dari Gerindra turun, gitu ya. Dan pada saat itu sejauh apa komunikasi dengan Gerindra, Pak? Dari PKS, Pak? Yang dimaksud sejauh itu yang gimana? Mungkin komunikasi politik atau mungkin ada sudah ada ya kolaborasi politik antara Gerindra dengan PKS pada saat itu, gitu, Pak? Ya, kalau komunikasi kita intent ya. Iya. Sebagaimana dengan Mas Oji kita juga intent. Dan ketika berkomunikasi dengan Mas Oji, dengan Mas Adi, itu juga kita berkomunikasi dengan Putih seperti tadi saya sampaikan bahwa semuanya kita. Jadi selalu komunikasi dengan semua. Iya. Gitu, Pak, ya? Karena kita tidak ingin kehilangan silaturahim ya. Karena memang kita tahu di masyarakat itu kan sudah banyak terlihat mulai dari baliho, kemudian informasi-informasi di medsos juga terkait dengan Bu Fido yang akan mencalonkan diri menjadi calon bupati pada saat itu. Berarti baru flyer, baliho belum. Oh, belum baliho. Belum. Baru flyer. Berarti memang flyer artinya memang sudah ada satu niat yang sangat matang dari PKS untuk mengusung Bu Fido pada saat itu, Pak. Jadi kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Kan itu prinsipnya. Jadi kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Tapi politik itu realistis ya. Realistis. Ya. Jadi kalau tidak ada kesempatan, ya nggak mungkin memaksa lah. Kan begitu. Lalu kita memandang begini, bahwa berpolitik itu di antara hal yang penting itu popularitas, yang kemudian berubah menjadi elektabilitas. Kan begitu. Oke, betul. Nah, kita manfaatkan ini momentum ini. Kalau ada kesempatan, oke, kita serius. Tapi kalau kemudian tidak ada, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan hal yang bisa jadi tidak didapatkan kalau kita tidak memunculkan Bu Fido sebagai bupati. Ada pembelajaran nilai-nilai hikmah di situ ya, Pak. Elektabilitas PKS naik, kan popularitasnya naik. Wartawan jadi senang nih, wawancara dengan saya, sering muncul di media massa, gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang menguntungkan ya, sebagai modal awal PKS ini kalau untuk kedepannya. Iya. Jadi gak ada ruginya kita mengeluarkan gambar Bu Fido gitu ya. Oke. Dan Pak Cahyo ini asiknya itu adalah masyarakat itu melihat bagaimana PKS pada saat itu hampir mau atau sudah membentuk koalisi ketiga, Pak. Ya komunikasi kan belum deklar koalisi kan. Hampir membentuk koalisi ketiga. Ya, kalau rekomendasi keluar, PKS mengeluarkan, Gerindra mengeluarkan, baru ada koalisi. Ada koalisi. Ya, kemarin baru komunikasi yang intens gitu lah ya, Pak ya. Oke, dan hingga akhirnya rekomendasi Gerindra turun ke Mas Oji gitu kan. Dan PKS sendiri yang notabene awalnya berada di koalisi Pelangi, kenapa terus menuju ke koalisi petahana, Pak? Tidak kembali ke koalisi Pelangi. Itu kenapa alasannya, Pak? Saya mungkin bisa menjelaskan, Pak. Jadi tadi saya sampaikan komunikasi dengan semua pihak harus kita lakukan. Iya. Dari situ kita bisa membandingkan. Ya, di antara calon-calon yang ada ini, kira-kira mana yang bisa memberikan maslahat yang lebih banyak. Oke. Lalu kita memandang bahwa Bu Tiwi ini yang pertama sudah berkiprah untuk membangun Purbalingga. Jadi kita sudah lihat kinerjanya baik, walaupun tentunya belum sempurna. Betul. Banyak sisi-sisi yang memang harus kita perbaiki lah menurut PKS. Artinya memang ada kesempatan ke depan, PKS memberikan kesempatan ke depan gitu ya. Ya, dan yang kami suka itu adalah keterbukaan Bu Tiwi. Oke. Contohnya Pak mungkin bisa disampaikan keterbukaan terhadap PKS itu seperti apa dari Bu Tiwi, Pak? Ya, beliau merasa bahwa butuh banyak masukan dari PKS. Oke. Nah, ini kan peluang bagi PKS ya untuk kemudian memasukkan ide-ide yang baik ya, yang bisa jadi nanti bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Purbalingga. Nah, ini sesungguhnya inti dari
koalisi yang diinginkan oleh PKS, yaitu ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang dari situ kita berharap maslahat untuk masyarakat menjadi semakin banyak. Betul. Iya. Jadi ini yang justru yang kita nilai menjadi hal yang paling berharga bagi PKS. Oke. Jadi kesiapan Bu Dewi untuk menerima masukan suatu saat nanti ketika kalau beliau jadi insya Allah untuk bagaimana membangun Purbalingga yang lebih baik. Iya. Itu yang paling penting. Oke, Pak Cahyo, ngomong-ngomong tentang membandingkan antara Mas Oji dengan Bu Tiwi gitu ya, hingga akhirnya PKS menuju ke koalisi petahana atau koalisi bersama Bu Tiwi gitu ya. Itu apa selain terkait dengan Ibu Tiwi yang sudah pernah berkiprah di pemerintahan atau apa dan sebagainya, selain itu apa yang menjadi landasan dari PKS hingga menuju ke petahana? Jadi atau bersama Bu Tiwi, Pak. Ya, jadi pertimbangan utamanya sesungguhnya yang paling penting maslahat itu dulu. Ya. Maslahat untuk masyarakat ya. Maslahat untuk masyarakat. Oke. Dan Bu Tiwi sudah menunjukkan komitmennya kepada PKS. Jadi beberapa masukan yang kita berikan kepada Bu Tiwi itu beliau terima dengan sangat baik. Artinya ada komunikasi yang lebih lebih akrab, lebih intens dengan Bu Tiwi atau pada saat dulu bersama koalisi Pelangi, apakah terjalin komunikasi yang lancar seperti ini atau bagaimana, Pak? Dengan Bu Tiwi lebih terbuka rasanya loh. Lebih terbuka ya. Dengan Bu Tiwi lebih terbuka itu jadi. Oke. Jadi Bu Tiwinya lebih terbuka. Iya, lebih terbuka. Jadi kita ini nggak sungkan-sungkan ya memasukkan ide-ide gitu. Oke. Ya. Dan terus Pak Cahyo nih, kita tahu PKS sekarang berada di koalisi Bu Tiwi, gitu ya, bersama Bu Tiwi, gitu ya. Dan saya juga beberapa waktu melihat betapa dukungan PKS itu nampaknya sangat total ini. Ya. Seperti setotal apakah nanti gambarannya Pak Cahyo mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat dukungan PKS terhadap Bu Tiwi ini, Pak Cahyo? Ya, kita total 100%. Kalau sudah memberikan dukungan itu, kenapa? Karena kalau PKS mengambil keputusan itu bukan keputusan pribadi. Oke. Ia adalah keputusan kolektif. Hasil dari musyawarah yang sudah kita komunikasikan dengan kader-kader semua. Sehingga kalau kemudian kita sudah mengambil sikap bergabung dengan Bu Tiwi, maka ini adalah keputusan seluruh kader PKS. Oke. Maka insya Allah total suara kader PKS akan masuk ke Bu Tiwi. Ya. Biarpun mungkin dari PKS bukan menjadi calon wakil bupatinya Bu Tiwi gitu ya, Pak ya. Nggak masalah. Oke. Ngomong-ngomong tentang calon wakil bupatinya Bu Tiwi nih, Pak Cahyo ini. Pak Dono, menurut Pak Cahyo sendiri atau dari PKS sendiri melihat seperti apa, Pak? Pak Dono ini figur yang bisa melengkapi Bu Tiwi. Oke. Beliau ini kita lihat sebagai sosok yang paham tentang pembangunan infrastruktur. Sehingga mudah-mudahan adanya Pak Dono di kubunya Bu Tiwi ini nanti bisa memberikan jaminan bahwa pembangunan infrastruktur kedepannya menjadi lebih baik. Lebih baik ya. Dan Bu Tiwi nanti bisa berkolaborasi dengan Pak Dono, berbagi peran saya kira. Sehingga semakin lengkap, semakin bagus, pembangunan Purbalingga insya Allah ke depan akan semakin cerah ya. Iya. Selain terkait dengan profesionalismenya Pak Dono di bidang teknik gitu ya. Selain itu Pak Cahyo sendiri mungkin melihat Pak Dono secara sisi kematangan personal itu seperti apa, Pak? Beliau low profil ya. Kalau saya ketemu dengan beliau itu low profil ya. Memang saya belum mendalami pribadi secara mendalam ya. Jadi penilaian saya sejauh kita berinteraksi ini beliau low profil. Kalau sederhana ya. Dan ini menunjukkan kesederhanaan. Iya. Oke. Terakhir Pak Cahyo, harapan dari Pak Cahyo, harapan dari PKS tentu saja. Terkait dengan gabungnya PKS di koalisi petahana atau bersama Bu Tiwi, itu harapan ke depan seperti apa dan harapan untuk Purbalingga itu seperti apa, Pak Cahyo? Kita sangat berharap agar Purbalingga ke depan ini semakin maju ya. Tentunya bukan hanya secara fisik ya, tetapi juga secara mental, secara akhlak ya. Sehingga kita berharap nanti kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah Kabupaten Purbalingga ini nanti juga
menjangkau wilayah-wilayah yang substansif kepada karakter masyarakat Purbalingga. Sehingga maju bukan hanya maju secara fisik, tetapi juga maju secara mental secara akhlak. Hingga kita memang bisa menjadi kabupaten yang bisa menjadi percontohan ya, kabupaten yang berakhlakul karimah. Senantiasa menjaga izzah kalau itu ya, kepribadian unggul yang ada dalam diri masing-masing warga Purbalingga. Ya, terima kasih Pak Cahyo, dan semoga saja harapan-harapan itu bisa tercapai. Dengan nantinya insya Allah Bu Tiwi kembali melangkah menjadi pemimpin kembali di Kabupaten Purbalingga ya Pak Cahyo ya. Amin. Dan seyakin apa nih Pak Cahyo nih dari PKS mungkin terhadap Bu Tiwi nantinya akan bisa melanjutkan kepemimpinan. Pak Cahyo melihat sosok Bu Tiwi seperti apa nih Pak Cahyo dari sisi pemerintah nih Pak Cahyo? Bu Tiwi, kalau seyakin apa, insya Allah jadi lagi lah ya. Iya, insya Allah. Saya banyak ketemu orang, kalau saya tanya besok mau pilih siapa, lanjutkan gitu. Lanjutkan jawabannya ya. Dan saya kira tahun kemarin itu, tahun periode pertama ini adalah pembelajaran awal bagi Bu Tiwi. Betul. Menjadi Bupati Purbalingga. Dari sini beliau ini sudah bisa melihat ya. Yang pertama beliau menjadi nomor 2-nya Purbalingga, lalu kemudian naik menjadi nomor 1-nya Purbalingga. Tahun pertama menjabat ini adalah periode pertama menjabat ini adalah bagi beliau saya yakin menjadi tahun-tahun pembelajaran. Sudah bisa merumuskan konsep yang lebih baik untuk periode keduanya. Maka saya optimis kalau beliau menjabat lagi, beliau akan memimpin Purbalingga dengan lebih baik. Prestasinya akan lebih banyak. Berdasarkan dari pengalaman pertama beliau itu. Saya yakin benar. Ya. Terima kasih Pak Cahyo, dan lain waktu mungkin kita akan ngobrol lagi lebih jauh ya Pak Cahyo ya. Dan pemirsa Jiro Lupa, terima kasih. Kali ini obrolan yang sangat menarik sekali dengan Pak Cahyo selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Purbalingga, dan lain waktu kita akan sambung kembali. Terima kasih dan matur nuwun Pak Cahyo. Semoga sukses terus lancar. Amin.